Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Sekuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya yang berjudul pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran memandang pendidikan bukan hanya sekedar penyampaian pengetahuan saja, melainkan Al-Quran memandang pendidikan itu sebagai aktivitas spiritual, sosial dan fungsional. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baik secara eksplisit maupun secara eksplisit menekankan pentingnya tentang pencarian ilmu untuk mengembangkan diri umat Islam. Al-Quran memandang pendidikan sebagai transformasi dalam 3 dimensi. Yang pertama ialah dimensi kognitif dan intelektual, di mana Al-Quran sangat mendorongkan umat manusia untuk mencari ilmu, baik yang bersifat usuluddin ataupun agama maupun yang bersifat umum seperti sains, teknologi, dan sosial. Yang kedua adalah dimensi moral dan akhlak, di mana tujuan dari pendidikan menurut Al-Quran bukan hanya sekedar memperluas pengetahuan saja, melainkan untuk menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik, di mana di dalam pendidikan menurut Al-Quran sebagai penyempurna akhlak atau pengembangan diri. Yang ketiga ialah adapun dimensi yang ketiga yaitu dimensi sosial dan fungsional. Al-Quran adapun dimensi yang ketiga ialah dimensi sosial dan fungsional. Pendidikan dalam Al-Quran sangat mempunyai fungsi sosial yang sangat kuat, di mana Al-Quran menekankan pendidikan harus pendidikan dalam Al-Quran memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, di mana Al-Quran menekankan umat Islam untuk diamanatkan untuk menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik, di mana yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini menunjukkan umat Islam yang menunjukkan pendidikan bukan sekedar hanya untuk mengembangkan diri saja, tetapi untuk mengajak kepada perbuatan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan cukup sekian presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemasalah telah menyampaikan. Kemudian selanjutnya pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Nanda Rizko. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Rizky. Ya, saudari. Al-Quran memandang pendidikan sebagai proses transformasi holistik. Sebutkan 3 dimensi utama dan jelaskan. Sedikit. Ya, tadi kan sudah diceritakan bahwa Al-Quran memandang pendidikan sebagai proses transformasi, sifatnya sebagai 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi kognitif dan intelektual, di mana Al-Quran sangat menekankan umat manusia untuk mencari ilmu baik yang bersifat usuluddin ataupun yang umum. Yang kedua ialah dimensi moral dan akhlak, di mana Al-Quran memandang pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencari pengetahuan saja, namun tetapi untuk menjadikan umat manusia sebagai manusia yang berakhlak mulia dan untuk menyempurnakan akhlaknya. Dan dimensi yang ketiga ialah dimensi sosial dan fungsional, di mana Al-Quran memandang pendidikan itu bertujuan untuk menjadikan umat atau mengamanatkan umat muslim untuk menjadi umat yang terbaik, untuk bukan hanya sekedar mengembangkan pengetahuannya saja, akan tetapi untuk mencegah untuk mengajak daripada perbuatan kebaikan dan mencegah dari
kemungkaran, bukan dan juga bukan untuk eksploitasi dan dominasi. Ya. Gimana saudara Nanda? Apakah sudah puas jawaban dari saudara Rifki? Alhamdulillah. Puas ya, puas. Dan kemudian ada pun selanjutnya pertanyaan dari saudara Farhan Syakbani Melvi. Perkenalkan, nama saya Farhan Syakbani Melvi. Saya ingin bertanya kepada Rifki dalam judulnya ada beberapa prinsip ajaran moral yang harus menjadi hiasan tiap pribadi muslim menurut Al-Quran. Sebutkan satu persatu prinsip tersebut. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nanda Resko yang telah memberikan pertanyaan yang sangat elegan. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudara Adia Lesmana. Nama saya Lesmana. Sebutkan tujuan utama Al-Quran, tujuan utama pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Jadi pertanyaannya itu kan tujuan utama dari pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa pendidikan dalam perspektif Al-Quran bukan sekedar hanya mengembangkan pengetahuan saja, tetapi untuk merubah jati diri kita menjadi akhlak yang mulia serta menjadi moral atau menjadikan akhlak yang mulia dan mengajak umat muslim untuk menjadi khairul ummah atau umat yang terbaik. Sudah. Oke. Terima kasih kepada saudara Adia Lesmana atas pertanyaannya dan jawaban dari saudara Rifki. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kita Farhan Syakbani Melvi. Perkenalkan, nama saya Farhan Syakbani Melvi. Saya di sini akan bertanya kepada Rifki. Di antara yang termasuk dalam pendidikan dalam Al-Quran, yakni dalam kitab tafsir Al-Quran tematik Kementerian RI 2011, Al-Quran dapat dikategorikan sebagai aktivitas kependidikan antara yang yakni tarbiyah, taklim, dan tausiah. Coba sebutkan pengertian dari keempat materi tersebut. Pada hari ini saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibekerja di sepeda. Lalu aja. Nanti kena marah kau. Di halaman. Dua aja. Ini deh dulu. Oke, terima kasih kepada Rifki. Bolehlah sampaikan kesempatan kepada kata penutup dulu. Dan demikian presentasi saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat faedah ataupun ilmu dari pertemuan kali ini. Jika ada kesempatan di lain waktu, saya akan memberikan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.